Saya Rani Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang kasus-kasus multikulturalisme di Asia. Sebenarnya ada banyak sekali kasus-kasus multikulturalisme yang terjadi di Asia, dan kelompok kami di sini akan membahas beberapa contoh kasus multikulturalisme di Asia. Yang pertama yaitu kasus multikulturalisme di Indonesia, yang tepatnya itu di Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan wilayah kepulauan di utara Pulau Jawa yang penduduknya itu sangat beragam. Terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Jawa, Bugis Makassar, Madura, Buton, Bajo, dan Mandar. Oleh karena itu, tidak salah jika Karimun Jawa dikenal sebagai pulau kecil yang memiliki multikulturalisme yang kental. Karimun Jawa ini tidak memiliki suku asli, sebagian besar adalah pendatang yang mencari penghidupan dan kemudian mereka menetap di Karimun Jawa. Konflik yang terjadi di daerah Karimun Jawa ini tidak terlalu besar karena penyelesaian masalah sejauh ini diatasi dengan sistem mediasi. Sistem mediasi ini pada umumnya sangat menjunjung kekeluargaan, sikap menghormati, menghargai, mempercayai nasihat dari sesepuh, serta menggunakan prinsip tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan prinsip ini, maka konflik yang terjadi di Karimun Jawa ini tidak sampai pada konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak. Contoh konflik yang pernah terjadi di Karimun Jawa yaitu seperti konsumsi miras yang menyebabkan kerusuhan antar warga pada saat diadakan hiburan musik dangdut. Lalu ada perkelahian pemuda, ketegangan antar Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah, serta penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orang di luar Karimun Jawa. Berbagai konflik atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat Karimun Jawa yang dikenal sebagai masyarakat multikultural ini tentunya memiliki faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, ada perbedaan generasi. Konflik yang disebabkan oleh faktor perbedaan generasi ini merupakan gejala global. Setiap masyarakat menjumpai fenomena ini. Konflik antar generasi ini terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Berbeda generasi dan seiring perubahan zaman menuntut cara pandang yang berbeda pula. Perubahan nilai inilah yang kemudian menciptakan kultur shock di masyarakat, sehingga tidak jarang timbul konflik sosial di masyarakat antara generasi tua dengan generasi muda. Zaman yang semakin berkembang dari kehidupan tradisional maupun kehidupan modern, Karimun Jawa pun sedang dalam proses menuju modernisasi di segala bidang kehidupan. Terlebih, Karimun Jawa memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai destinasi wisata. Perkembangan Karimun Jawa sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional secara otomatis membuat peningkatan jumlah wisatawan baik lokal maupun internasional. Wisatawan datang dengan berbagai macam latar belakangnya masing-masing. Realita ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pertukaran kebudayaan, asimilasi maupun akulturasi, sehingga potensi perubahan kebudayaan yang tidak sama dengan budaya asli Karimun Jawa sangat mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masyarakat Karimun Jawa secara garis besar berprofesi sebagai nelayan. Sisanya yaitu seperti petani, wirausahaan, pedagang, pendidik, dan PNS. Distribusi pekerjaan ini menjadikan komposisi penduduk yang kurang mampu secara ekonomi lebih banyak daripada masyarakat yang mampu. Permasalahan ekonomi merupakan gejala umum yang terjadi faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat. Masalah ekonomi sering menjadi faktor penyebab tindak pencurian dan perilaku menyimpang lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologi remaja. Perkembangan remaja secara psikologi merupakan suatu perubahan karakter dari masa anak-anak menuju era kedewasaan. Mardiana menyatakan bahwa berbagai karakter dan ciri-ciri psikologi remaja, satu hal yang paling menonjol dari seorang remaja adalah adanya konsep sikap egois sebagai wujud perkembangan berpikir dan bersikap
dalam memperjuangkan kemandirian sikap atau the strike of autonomy. Dari konsep ini, maka seringkali perilaku remaja ini sering menunjukkan sikap-sikap kritis dan berlawanan dengan perilaku orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitar. Yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan antar golongan. Masyarakat yang beragam pasti memiliki kepentingan yang satu sama lain berbeda. Kondisi inilah yang menjadi faktor pemicu konflik yang terjadi di masyarakat multikultural. Karimun Jawa sebagai wilayah yang dihuni oleh suku bangsa yang satu sama lain berbeda memiliki potensi konflik tersebut. Konflik-konflik kecil yang bersifat pribadi terjadi di Karimun Jawa. Namun hal ini dapat diatasi dengan baik oleh masyarakat Karimun Jawa karena mereka memiliki mekanisme pengendalian sosial yang baik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan antar golongan yang terjadi di Karimun Jawa. Kasus-kasus multikulturalisme di Indonesia selanjutnya yaitu di Ambon. Ini merupakan contoh konflik antar agama yang terjadi di kota Ambon, Maluku pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik ini dipicu permasalahan sederhana yaitu tindak penolakan yang dilakukan dua orang muslim terhadap seorang warga Nasrani. Konflik ini semakin membesar setelah adanya banyak isu yang menyebar dan membuat amarah kedua belah pihak. Dari laporan yang ada, konflik Ambon ini disebut menyebabkan tewasnya 12 orang dan ratusan orang terluka. Konflik ini kemudian mereda setelah upaya rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintahan daerah setempat. Kasus-kasus multikulturalisme ini tidak hanya terjadi di Indonesia, seperti kasus konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar juga merupakan contoh konflik antaragama. Dalam konflik ini, dua kubu yang bertikai adalah etnis Rohingya yang beragama Muslim dengan pemerintah Myanmar yang memberlakukan agama Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Tafiani. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai kasus-kasus multikultural di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang memiliki banyak keragaman ras dan budaya dari seluruh dunia. Ideologi liberal yang diusung Amerika Serikat dan berbagai kemajuan teknologi yang ada di sana telah menarik jutaan orang dari berbagai penjuru dunia untuk singgah dan menetap di negara pemangsang. Adanya sejarah perdagangan budak transatlantik yang membuat banyak orang kulit hitam dipindahkan dari Afrika untuk dijadikan budak di Amerika. Hal itu juga secara tidak langsung telah membentuk komposisi masyarakat Amerika menjadi sebuah masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural memang menawarkan berbagai macam keuntungan seperti meningkatkan inovasi dan kreativitas di suatu masyarakat, menambah potensi ekonomi di bidang pariwisata, dan mengurangi tingkat radikalisme. Namun, masyarakat yang multikultural juga membawa kutukan sendiri bagi masyarakat kelompok sosial yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah besarnya potensi konflik sosial. Konflik sosial di Amerika Serikat telah mengalami sejarah yang panjang bahkan sebelum pembentukan negara Amerika ini. Berawal dari konflik besar antara 13 koloni pertama Amerika Kerajaan Inggris, dilanjutkan dengan perang saudara yang mematikan sampai masalah rasisme yang masih bertahan sampai saat ini. Konflik-konflik sosial tersebut dilatar belakangi salah satunya oleh adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok sosial di Amerika Serikat. Akibatnya, berbagai masalah sosial lain seperti ketimpangan sosial, pengangguran, kriminalitas, kemiskinan juga ikut tumbuh subur di tengah masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem sosial yang mapan sehingga mampu menjamin
hak dan menampung berbagai hak aspirasi, nilai, dan kepentingan dari setiap kelompok sosial yang berbeda. Namun, sayangnya hal tersebut belum dapat terwujud dengan baik di Amerika Serikat. Dari buruknya sistem sosial itu dapat kita lihat dari berbagai kasus diskriminasi, rasisme, dan kekerasan yang masih kerap terjadi di sana. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari Bureau of Labor Statistics pada tahun 2018, tingkat pengangguran warga kulit hitam di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,2%, sementara tingkat pengangguran warga kulit putih berada di angka 3,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa warga kulit hitam jauh lebih sulit untuk mendapatkan peluang ketimbang warga kulit putih. Hal ini dapat membuat warga kulit hitam semakin kesulitan untuk keluar dari siklus kemiskinannya dan malah beralih ke tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhannya. Alhasil, angka kriminalitas juga semakin meningkat. Di masa ini, Amerika Serikat menyaksikan hubungan yang baik antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih. Terciptanya hubungan yang membaik antara masyarakat kulit hitam dengan masyarakat kulit putih ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Setelah mengalami masa suram, perbudakan yang panjang pada masa yang lampau, nasib orang-orang kulit hitam lambat laun mengalami perbaikan. Sampai dengan tahun 1960-an, dalam perkembangan selanjutnya, timbulnya kesadaran baru di kalangan orang-orang putih sendiri untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan, diskriminasi, dan segregasi karena praktek-praktek demikian tidak sesuai sama sekali dengan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keadilan, dan kemanusiaan. Setelah kurun waktu 1960-an, orang-orang kulit hitam di seluruh Amerika Serikat sudah bisa memasuki universitas dan sekolah-sekolah, bekerja di restoran, bank-bank, kantor bersama dengan orang kulit putih. Sejak saat itu, era baru telah menyingsing dalam lembaran Amerika Serikat sebagai suatu bangsa yang sering menyuarakan penegakan demokrasi dan HAM. Terlebih, Amerika sangat menyadari gelombang imigrasi yang umumnya saat ini berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi dengan ketiadaan pekerjaan yang layak dan keterbatasan skill bahasa menjadi tantangan bagi pendidikan Amerika. Hal inilah yang mendorong lahirnya reformasi pendidikan pada era pemerintahan Bush. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arin Iriani Sofi sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kasus-kasus multikultural di Eropa. Munculnya pandangan tentang kegagalan multikulturalisme di Eropa terkait dengan tidak terjadinya akulturasi dan akomodasi budaya secara signifikan di antara para warga. Para imigran yang kian banyak datang dari Afrika dan Asia Barat dan Asia Selatan sejak tahun 1950-an membuat masyarakat Eropa secara etnis dan agama kian beragam. Tetapi kaum imigran yang kini banyak sudah generasi ketiga tetap sulit berbaur dengan penduduk pribumi lokal. Mereka cenderung hidup dalam perkampungan miskin dan kumuh. Kasus-kasus multikultural di Eropa yang pertama yaitu kecemburuan sosial ekonomi. Kehadiran imigran ke Eropa bisa berdampak positif namun juga bisa berdampak negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaannya bersifat komplementer, misalnya di sektor ketenagakerjaan, para imigran menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa Barat. Hal ini terjadi ketika negara tersebut sudah tidak banyak lagi memiliki tenaga kerja buruh. Akibatnya, para imigran tadi bisa dimanfaatkan menjadi tenaga buruh di negara-negara Eropa Barat tersebut.
Namun demikian, keberadaan para imigran ini bisa berdampak negatif ketika keberadaannya itu bersifat kompetitif. Keberadaan para imigran menjadi bisa saingan para pencari kerja warga asli negara-negara di Eropa Barat. Kondisi persaingan ini bisa berkembang menjadi persaingan tidak sehat di antara mereka. Bahkan hal ini bisa berkembang menjadi sikap anti-imigran karena mereka dipandang menjadi ancaman untuk peluangnya mencari kerja. Sikap anti-imigran yang ditunjukkan oleh sebagian warga Eropa Barat sebagai akumulasi dari ketidakpuasannya terhadap peningkatan kaum imigran. Mereka merasa terganggu dengan peningkatan jumlah imigran di negaranya. Mereka memandang imigran mulai menjadi ancaman terhadap dirinya, sehingga sebagian dari mereka mulai mengekspresikan sikap anti-imigrannya secara terang-terangan atau terbuka. Akibatnya, isu anti-imigran mulai mencuat ke permukaan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap kaum imigran. Secara tidak langsung, fenomena ini suatu gambaran dari mulai terancamnya multikulturalisme di Eropa Barat. Kasus yang kedua yaitu stigma di Barat, Islam sebagai ancaman. Sikap sebagian warga di Eropa Barat yang anti-imigran karena mereka dihubungkan dengan kaum teroris. Hal ini terjadi hanya karena para imigran beragama Islam, yaitu sama dengan agama yang dianut teroris. Dalam pandangan kaum imigran, sikap ini tentu saja dinilai tidak adil karena mungkin saja mereka juga mengutuk aksi teror tersebut. Solusi dari kesenjangan sikap antara sebagian warga dengan kaum imigran ini adalah perlu ada suatu jembatan komunikasi. Melalui komunikasi ini diharapkan masing-masing pihak mengetahui aspirasi dari kedua belah pihak secara langsung. Meredupnya multikulturalisme tidak hanya disayangkan oleh kaum imigran di Eropa Barat sendiri, namun juga disesalkan oleh masyarakat dunia. Secara teori, multikulturalisme seharusnya tumbuh subur di bumi Eropa Barat karena merupakan bumi liberal yang seharusnya niscaya menjamin kebebasan berekspresi. Kasus multikulturalisme di Eropa yang ketiga yaitu koalisi Islam politik di Inggris. Karena merasa sudah tidak cocok, kelompok imigran Muslim akhirnya keluar dari koalisi Partai Buruh di Inggris. Hal ini tentu saja sebagai upaya untuk memperoleh peluang yang lebih baik memperjuangkan aspirasi kaum imigran Muslim tersebut. Partai Buruh dinilai sudah tidak lagi menjadi wadah yang tepat untuk mengartikulasikan kepentingan politik imigran Muslim di Inggris. Sikap kaum imigran ini dipandang sebagai aksi politik yang penuh harga diri dan terhormat. Fenomena ini dipandang sebagai tidak lebih dari gejala biasa dari kebebasan berekspresi, sedangkan di sisi lain, fenomena ini dipandang sebagai suatu penistaan agama di mana pelakunya harus dihukum. Keluarnya kekuatan Islam dari koalisi Partai Buruh dapat juga dipandang sebagai dinamika demokrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.